Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sebelum kita mulai pembelajaran kepada ketua kelas yaitu Muhammad Saleh untuk disiapkan terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke. Siap, kita berdoa sebelum belajar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. kita masuk ke langkah berikutnya. Bapak absen ya. Siapa yang hadir ataupun tidak hadir? Yang pertama Yeni Anita, Hadir, Pak. Muhammad Saleh Ritonga, Hadir, Pak. Maisarah, Hadir Pak. Nur Asmar, hadir. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Hadir ada. semua. Ya. Hadir semua, Pak. Ya. Oke. Baiklah, teman kita pada pagi hari ini, sebagaimana kemarin yang Bapak sampaikan bahwasanya pada hari ini kita akan membahas materi tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Kota Mekah. Sebagaimana disampaikan bahwasanya materi ini akan kita bahas secara berkelompok. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, maka Bapak bagi kelompoknya terlebih dahulu. Karena materi kita pada pagi hari ada 3 poin. Yang pertama, kelompok 1 itu membahas tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang atau pra-Islam. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Baiklah, sebelum kita membahas materi ini, Bapak akan sampaikan sedikit tujuan pembelajaran dari pembahasan misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama diharapkan nanti kepada peserta didik, anak-anak Bapak semuanya, kalian mampu menganalisis bagaimana kehidupan, bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian mampu menganalisis misi dan juga strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ketiga, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi, menentukan apa-apa saja hambatan dakwah Rasulullah ketika beliau berdakwah di Kota Mekah. Baiklah, sekarang kita bagi kelompoknya. Ini ada 3 kelompok. Jadi Bapak bagi untuk kelompok 1, ketua kelompoknya Bapak tunjuk Ferry, sedangkan kelompok 2 itu Maisarah, dan kelompok 3 Nur Asmar. Oke, jadi tugasnya adalah yang pertama kepada anak-anak Bapak untuk membaca materi yang sudah diberikan masing-masing analisa dan juga membuat kesimpulan. Yang ketiga, hasil analisa dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelompok. Oke, sekarang masing-masing kelompok Bapak persilakan untuk membacanya sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan. Diberi waktu lebih kurang 10 menit untuk membaca, menganalisa, dan juga membuat kesimpulan terkait materi yang sudah diberikan. Oke, sekarang berhubung waktu sudah cukup, sudah 10 menit berlalu, Bapak minta kepada kelompok 1, silakan untuk membacakan hasil analisis terkait bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang, baik kehidupan sosial, kepercayaan, maupun perekonomian, atau juga mata pencaharian masyarakat Arab para Islam. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan untuk kelompok 1 atas kesimpulan yang telah diberikan. Kepada kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Oke, cukup.
kita masuk kepada kelompok yang kedua. Kepada kelompok yang kedua, dipersilakan untuk mempresentasikan misi dan strategi dakwah Rasulullah, baik yang terkait tentang esensi atau misi dakwah, yang kedua strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok yang kedua. Kemudian, Bapak minta untuk kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan materi tentang tantangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan presentasi tentang bentuk-bentuk hambatan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Baiklah, di penghujung materi kita, Bapak akan simpulkan sedikit, memberikan tambahan dari apa yang telah disimpulkan. Yang pertama terkait tentang materi kelompok 1, bagaimana kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Di situ dijelaskan bahwasanya kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, mereka hidup secara nomaden. Bapak tanya, apa arti nomaden, anak-anak? Berpindah-pindah, Pak. Kita. Oke, berpindah-pindah. Berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka itu berpindah tempat untuk mencari ataupun melangsungkan kehidupan mereka. Kemudian, bagaimana kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam? Kepercayaan masyarakat pra-Islam, mereka itu menyembah berhala. Karena sebelum Islam datang, ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam. Ada yang menyembah berhala, ada agama Majusi, ada agama Nasrani. Kemudian bagaimana perekonomian masyarakat Arab pra-Islam? Perekonomian masyarakat Arab pra-Islam yang pertama teruntuk bagi masyarakat Badui, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, mereka itu berternak, mereka itu bertani karena wilayahnya sangat subur dan cocok sekali untuk bertani. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, mereka berdagang ataupun mereka juga berniaga. Kemudian Bapak simpulkan sedikit materi untuk kelompok yang kedua. Yang pertama, apa esensi atau misi dakwah Rasulullah SAW? Setidaknya ada beberapa misi. Yang pertama, menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa perlu disempurnakan? Karena pada masa itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Apakah mereka tidak pandai tulis baca? Tidak. Mereka orang yang cerdas. Mereka itu orang yang pandai tulis baca. Mereka ahli berperang. Jahiliyah di sini adalah kehidupan mereka bertentangan dengan ajaran tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, bagaimana strategi dakwah Rasulullah? Ada 2 strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sir. Yang kedua, Rasul berdakwah secara terang-terangan atau secara jahar. Ada 2 alasan kenapa Rasul berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang kedua, kenapa Rasul berdakwah secara terang-terangan? Karena masuk Islamnya salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Umar bin Khattab. Terakhir, ini kesimpulan untuk kelompok yang ketiga. Sebutkan bentuk-bentuk hambatan dakwah Rasulullah di Mekah. Ada beberapa hambatan. Yang pertama, tantangan dari segi fisik. Yang kedua, non-fisik. Fisik di sini, Rasulullah dipukuli, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran hewan, dan para sahabat ada yang dibunuh dan ada yang disiksa. Kemudian secara non-fisik ada istilahnya pemboikotan. Ada 3 pemboikotan. Yang pertama, orang-orang Quraisy tidak mau berbicara dengan umat Islam
orang-orang Quraisy tidak mau berjual beli dengan Islam. Yang terakhir, orang-orang Quraisy tidak mau menikah dengan umat Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 cukup? Pak. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, ini kalian baca lagi di rumah, kalian pelajari lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan kecintaan kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.